Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10. Saat ini kita sampai di materi bab 8, yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, langsung saja ya, silahkan simak PPT yang Ibu bagikan. Kita lihat pengertian pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Ya. Yang kedua, pengertian zina adalah hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut Islam. Ya, anak-anakku, sudah kita ketahui bahwa zina ini adalah perbuatan yang sangat keji dan tentu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari pengertian tadi bisa kita simpulkan bahwa satu-satunya hubungan atau ikatan yang diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan yang sah di mata agama Islam adalah pernikahan. Ya, ini ya perlu Ibu tegaskan ya. Kemudian faktor penyebab pergaulan bebas dan zina ini ada dua, yaitu ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Kita lihat faktor internal apa saja, artinya faktor internal ini adalah faktor dari dalam diri kita. Yang pertama adalah lemahnya pemahaman iman dan juga Islam. Ya, jadi kalau sudah iman kita lemah, ya, ini bisa menyebabkan tadi kita berbuat yang tidak-tidak. Salah satunya tadi berbuat zina. Yang kedua, bisikan setan, pola pikir dan rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Ya, ini sudah hal lumrah ya, karena kita manusia ini kan selalu ingin tahu pada dasarnya, selalu ingin mencoba. Apa sih? Apa ini? Apa itu? Selalu pengen tahu ya. Yang ketiga, lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas dan zina. Ya, jadi dia maksudnya ini adalah dia tidak mikir apa dampaknya untuk dirinya maupun orang lain ataupun lingkungannya. Ya mikirnya enak saja ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah gaya hidup. Ya, tidak kita pungkiri bahwa gaya hidup sekarang ini kita banyak yang meniru budaya asing. Ya, budaya asing ya sah-sah saja. Mereka tidak menikah, melakukan zina, ya dianggap biasa saja. Nah, kita di Indonesia, terutama yang beragama Islam, ya jangan meniru yang tidak baik. Ini yang salah kadang. Anak-anak selalu ingin tahu, ingin coba, ingin meniru, padahal itu salah. Nah, kemudian faktor eksternal atau dari luar apa saja? Yang pertama adalah lemahnya kontrol dari orang tua. Ya, ini
Makanya hubungan antara anak dan orang tua itu harus benar-benar baik. Jadi bukan saja orang tua tahu anaknya baik, tapi harus dari hati ke hati berbicara supaya orang tua bisa mengontrol anaknya, ya, berperilaku apa di luar sana, ya. Yang kedua adalah pengaruh media massa. Nah, ini seperti tontonan, kemudian apalagi kalau di gadget ya, ini banyak tontonan macam-macam ya yang tidak diperbolehkan. Contohnya memutar video porno atau video BF atau masalah seksualitas, dan kita membayangkan yang aneh-aneh. Ya, itu salahnya. Bukan jadi pengetahuan, malah kita bayangkan, dan itu bisa berpengaruh kepada otak kita. Nah, ini ya, kalau salah kita menanggapi ilmu tadi bisa berpengaruh. Kemudian yang keempat adalah minimnya sarana aktivitas dan pengembangan untuk remaja. Artinya sarana yang ada di lingkungan ini tidak tidak maksimal, sehingga mereka ya tadi di rumah, kemudian tidak ada aktivitas sehingga melakukan perbuatan yang tidak ya, itu faktor eksternalnya. Kemudian kita lihat lagi apa sih hukum dari zina itu sendiri. Ya, kita lihat hukum zina adalah haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Ya, ini harus Ibu tegaskan sekali lagi bahwa zina adalah sebagai puncak keharaman. Hal ini didasari firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ya, ayat 32 yang berbunyi ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, ini bunyi dari Quran surah Al-Isra ayat 32. Kemudian Quran surah An-Nur ayat 2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzkum bihima fatum ti dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal ya'had azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya, ini maksud dari Quran surah An-Nur ayat 2. Ya, ini ada kandungannya juga di sini. Perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Kemudian orang-orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, pelaksana hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya, itu maksudnya. Kemudian perbuatan zina ini dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu zina muhson
dan ghairu muhson. Kita lihat dulu pengertian zina muhson, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Hukuman bagi zina muhsan adalah dirajam, ya, dilempari dengan batu sampai dia meninggal. Kemudian yang kedua, zina ghairu muhsan adalah pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera atau dipukul sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ya, kenapa sih kok diasingkan? Ya, ini tadi supaya tidak mempengaruhi lingkungan sekitarnya, ya. Makanya diasingkan, yaitu selama 1 tahun. Kemudian apa saja dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina? Yang pertama adalah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, perbuatan zina ini kan merupakan salah satu dosa besar, sehingga para pelakunya tentu saja akan mendapatkan murka dari Allah, baik di dunia maupun juga nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, ya. Apalagi kita masyarakat di Indonesia mayoritas Islam, ya, khususnya yang namanya perbuatan zina ini tidak dibenarkan, ya, baik secara agama maupun kehidupan kita di masyarakat, ya. Jadi sangat disayangkan kalau sampai kita berbuat yang demikian. Yang ketiga adalah nasab menjadi tidak jelas. Artinya tidak jelas siapa sih binnya, bintinya, ya. Karena ya tadi sembarang, tidak ada ikatan pernikahan tadi. Kemudian yang keempat adalah anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, ya. Ini kalau anaknya perempuan, ya. Kenapa tidak bisa dinasabkan, ya? Karena ya tadi perilaku zina ini dia kan sudah tahu ini salah loh, ini tidak dibenarkan, ya, dalam agama, tapi tetap saja dia melakukannya. Ini salah satu dampaknya, ya tadi. Jika dia perempuan, ya tidak bisa nanti dinikahkan oleh bapaknya. Kemudian dampak selanjutnya, ya, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan apapun. Jadi hilang hak warisnya tadi, ya. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Ibu rasa kita cukupkan. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang sudah beranjak dewasa ini, kalian harus bisa lah memilih teman yang baik. Jangan sampai salah pergaulan dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Baiklah anak-anakku semua, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi tentang hukum-hukum tajwid, ya, tentang larangan berbuat pergaulan bebas dan juga zina. Semoga anak-anakku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ibu bagikan sedikit tapi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.